Itulah hujah Allah. Untuk apa? Untuk mengantarkan agar manusia tidak salah melangkah. Untuk mengantarkan agar manusia itu bisa belajar lebih baik lagi. Itu pun ilmu lahiriah. Tapi kalau seseorang sudah masuk taklam qaf ya'nun, talqin di dalam dirinya menjadi seorang profesor, menjadi seorang rektor, menjadi seorang dosen, bukan hanya hujahnya dari lisannya, tapi dari kolbunya sampai ke hadapan kita semua. Profesor Mahmud dikala manakib di Sirnagasa mengatakan, saya guru besar, tapi Abah Awas gurunya guru besar. Karena apa? Yang disampaikan oleh guru kita sebelum lisan itu sampai, cahayanya dahulu sampai ke dada-dada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Layasirna Rasa PPKN, khususon abina wa mursyidina wa murabbi rohina Asyik Muhammad Abdul Ghausiful Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, staf khusus petani anti gempa yang dibisakan hadir pada saat ini, wabil khusus Bapak Kiai Haji Imam Sution dari Purbalingga yang memfasilitasi manakib setiap pagi hari ini. Bunda Kaya Suksmono beserta jajaran yang memberikan kita ruang manakib online internasional senantiasa seluruhnya Allah berkahi kehidupannya sehat walafiat panjang umur usia dunianya dalam rangka dapat berkhidmat kepada guru agung kita semua, para petugas manakib dan seluruh ketua madrasah dan pemangku manakib, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh guru kita sebagai pengersa Abaos. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dikenal kewajibannya akan hal itu, yaitu bagaimana mereka dapat menuntut ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam dianggap sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Dalam kitab Fadhailus Zuhur, di dalam bulan Rabiul Tsani di pasal keempat, bahwa Rabiul Tsani itu terdiri daripada 10 huruf. Salah satu hurufnya adalah huruf Ain berkenaan dengan al-ilmu atau ilmu. Ilmu yang berarti mengetahui. Orang yang mengetahui dengan ilmu tersebut dikatakan alimun. Sebab kata alimun menjadi panggilan kehormatan bagi orang-orang yang sangat pandai. Seorang pakar tata bahasa Arab, Imam Sibaweh, pernah menyebutkan bahwa seseorang tidak akan dinamakan ulama bila tidak benar-benar alim. Di sini ada ulil albab, Profesor Subandi. Itu orang-orang yang berilmu, yang membuat ilmu, kata pengersa Aba Awas salah satunya.
Untuk itulah umat Islam juga mengenal kata ulama dirujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama. Jadi setidaknya dalam manusia beribadah kepada Allah harus mempunyai ilmu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka di sini sesungguhnya bahwasannya kita harus betul-betul sebagai ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinara PPKL harus berilmu. Kalimat tauhid saja di dalam surat Al-Fats ayat 19 katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, cari ilmu. Fa'lam dari kata alim, dari kata ilmu. Jadi carilah ilmu tentang la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Kita semua sudah diajarkan, sudah mencari ilmu tentang kalimat yang tertinggi, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang bisa mengantarkan kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pepatah Arab mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Tapi kalau kita perhatikan gramatikal daripada tulisan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli ma'rifah mengartikan berbeda. Utlubul ilma minal mahdi, carilah ilmu kepada orang yang bisa menghidupkanmu minal mahdi ilal lahdi, di dalam lubang kamu yaitu qalbu kamu, agar dapat bersinar, dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu secara syariatnya agar kita tidak salah langkah dalam bersyariat. Ilmu dengan hakikatnya dari nurullah, hakikatnya agar kita tidak salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu, Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu di dalam hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu pada lisan, maka itu adalah hujjah Allah kepada manusia. Seorang dosen, seorang rektor berhujjah. Berhujjah apa? Dengan lisannya. Itulah hujjah Allah. Untuk apa? Untuk mengantarkan agar manusia tidak salah melangkah. Untuk mengantarkan agar manusia itu bisa belajar lebih baik lagi. Itu pun ilmu lahiriah. Tapi kalau seseorang sudah masuk ta'lam qaf ya'nun, talqin di dalam dirinya, menjadi seorang profesor, menjadi seorang rektor, menjadi seorang dosen, bukan hanya hujahnya dari lisannya, tapi dari kolbunya sampai ke hadapan kita semua. Profesor Mahmud dikala manakib di Sirnarasa mengatakan, saya guru besar, tapi Abah Awas gurunya guru besar. Karena apa? Yang disampaikan oleh guru kita sebelum lisan itu sampai, cahayanya dahulu sampai ke dada-dada kita semua. Maka tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu bagaimana manusia itu bisa mencari ilmu, orang yang bisa menghidupkan hatinya agar bisa ingat kepada Allah. Dalam belajar ilmu dikatakan wa ta'allamal ilmu yusahi'u
sholiatun. Dan pelajaran ilmu memperbaiki ketaatan. Wa akidatu wa muzaki al-qalbu asqala. Dan memperbaiki akidah atau tauhid, ilmu untuk mensucikan hati atau tasawuf, maka hati akan mengkilap atau bersinar. Jadi wajib hukumnya semua muslim, muslimat, mukminin, mukminat itu adalah mencari ilmu, menggali ilmu, menyampaikan ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan seseorang yang menuntut ilmu itu salah, mereka itu masih mendapatkan pahala. Begitu pula yang menyampaikan ilmu, dikala salah pun Allah memberikan cahaya kepadanya untuk dibenarkan nantinya. Dan juga kita juga dikatakan untuk mempelajari ilmu itu bukan hanya dari sekolah saja. Bisa jadi kita mencari ilmu dari pengalaman-pengalaman pribadi. Bagaimana keadaan yang terjadi. Menjadi tafakur kita melihat keadaan yang ada. Bagaimana bisa mensosialisasikan akan Allah berikan kepada kita tanda-tanda seseorang itu bisa mengalami atau menjalankan ilmu tersebut dengan baik. Maka banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Tujuan seseorang manjada wajada, mereka bersungguh-sungguh akan jadi, maka mereka harus betul-betul bersungguh-sungguh. Di sini kita sedang bersungguh-sungguh untuk jalan mencari ridha Allah di pagi hari yang orang lain belum terbangun, kita sudah terbangun. Orang lain belum namanya bersujud, kita sudah bersujud. Tujuannya ilmu yang sudah didapatkan bisa diamalkan dan bisa dilestarikan. Bukan saja untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, agar mereka bisa mencari ilmu, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu dengan benar. Dan kita pun yang menyampaikannya juga harus melaksanakan dengan mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga mengatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza mata ibni Adam in qata'a amaluhu ila min salasin." Pertama, au sadaqatun jariyah, yang kedua au ilmun muntafa'un bihi, yang ketiga wa waladun sholihun yad'ulah. Jadi bila seseorang meninggal dunia pun terputus amalnya, kecuali apa? Sedekah jariyah, sedekatun jariyah, au ilmun muntafa'un bihi, yang ilmu bermanfaat. Selama kita masih hidup, kita bisa menyampaikan ilmu yang menjadikan mereka mengubah hatinya dari buruk jadi baik. Menjadikan mereka yang tadinya tidak tenang menjadi tenang. Itu adalah ilmu. Dan kalau ilmu itu diterapkan setelah kita meninggal dunia oleh orang yang sudah menerima ilmu dari lisan kita, yang hakikat dari Allah, dari guru kita, maka mereka itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu itu bukan hanya untuk di dunia saja, tapi untuk di akhirat pun menjadi bekal kita. Maka dari sekarang, kita punya keluarga, masukin ke pesantren-pesantren, apalagi pesantren guru kita, pesantren Sirna Rasa, didik dengan ilmu, gecek dengan ilmu, supaya apa? Mereka bisa mendapatkan ilmu dari Allah. Setelah kuat keilmuannya, keimanannya,
maka mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya menjadi hamba-hamba Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Bahkan ada yang mengatakan tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata dan emas di sekitar leher hewan. Kadang-kadang ilmu tersebut bukan hanya dari lisan orang-orang saja, tapi kadang-kadang kita melihat bagaimana ilmu itu ditunjukkan oleh hewan. Contohnya, dikala pembunuhan pertama kali anak Nabi Adam. Bagaimana cara menguburkannya? Allah contohkan burung gagak berantem dan burung gagak satu yang mati, maka burung gagak yang satunya itu menggali tanah pasir tersebut untuk memakamkan burung gagak yang mati. Ini adalah contoh ibroh ilmu untuk kita semua. Jadi hal-hal yang memang ilmu itu yang kita dapat secara namanya dari manusia, bisa juga dari binatang, bisa juga dari jin, itu adalah ilmu yang baik kita ambil, yang buruk kita tidak ambil. Tujuannya apa? Semuanya itu untuk memetakan bahwasannya tidak sia-sia Allah menciptakan seluruh makhluk di muka dunia ini. Maka ada perkataan yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Ini ada di dalam Manaqib Imam Syafi'i di halaman kedua. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada kuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia dengan ilmu. Kalau ingin akhirat pun harus menguasai ilmu. Kalau ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Maka ilmu ini bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Asal ilmu itu didasari dengan keimanan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah dari guru kita kepada kita semua berupa talqin zikir, sehingga ilmu yang Allah titipkan dalam diri kita bersinar, makin bersinar, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat di dunia, yaitu hablum minan nas kita laksanakan dengan baik dan hablum minallah kita jaga dengan baik. Ada juga yang mengatakan wadalal ilmu khairu min fadlil ibadah wa haradinikum al-wara. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Coba kalau kita ibadah tanpa ilmu, bagaimana caranya? Sholat, kalau tidak ada ilmu, pasti tidak menghadap kiblat. Sholat tanpa ilmu, pasti tidak diawali dengan mengambil air wudhu. Ini adalah keniscayaan untuk kita. Jadi kalau dengan ilmu tersebut kita bisa beribadah dengan baik. Kita dapat melaksanakan mengerjakan sesuatu dengan pasti. Karena sudah ada protapnya. Prosedur ketetapan yang ditetapkan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Dan sebaik-baiknya keberagaman kalimat adalah sikap waro. Maka dengan ilmu menimbulkan sifat waro kita. Sifat menjaga kita. Sehingga kita semua dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama tuntutlah ilmu selagi kita masih mampu. Carilah ilmu yang bisa kita untuk bermuhasabah diri kita, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para akhir tujuan kita adalah kita akan kembali kepada Allah.
Maka dengan bekal ilmu yang Allah berikan, titipkan kepada kita, kita tebarkan menjadi sodakoh jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.